Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 proses stokastik B akan mempresentasikan hasil final project kami mengenai sebuah permasalahan pada antrian mesin ATM. Sebelumnya, perkenalkan saya Marcelia Firdausiah dengan NRP akhir 122. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang permasalahan dari antrian mesin ATM. Pelanggan tiba di mesin ATM yang buka 24 jam sesuai dengan proses Poisson dengan laju lambda. Kemudian, ruang di depan ATM hanya dapat menampung maksimal 10 pelanggan. Ketika sudah ada 10 pelanggan yang menunggu, maka pelanggan baru yang tiba akan pergi dan hilang selamanya. Para pelanggan tersebut membentuk satu antrian dan menggunakan ATM secara urutan kedatangan Vivo. Waktu pemrosesan di ATM untuk setiap pelanggan adalah variabel acak eksponensial yang independen dan terdistribusi identik dengan laju mu. Dimisalkan Xt adalah jumlah pelanggan di ATM pada waktu ke T. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri dengan 3 NRP akhir 142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data berdasarkan dataset yang telah terlampir. Yang pertama, kita harus mengubah waktu kedatangan pelanggan, waktu mulai pelayanan pelanggan, dan selesai dilayaninya pelanggan itu dalam satuan detik atau second. Lalu kita dapat menghitung iter arrival dan juga system time dari data-data tersebut. Yang pertama, untuk menghitung iter arrival itu dari kedatangan pelanggan ke N+1 dikurangi dengan kedatangan pelanggan ke N. Lalu untuk sistem time itu service time dikurangi dengan start service time. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Yang pertama ada sumber data. Data yang terlampir itu ada pada website its.id /prosto 2024. Nah, data ini tuh merupakan data historis penggunaan mesin ATM 24 jam oleh 1.000 pelanggan pada tanggal 30 November 2024 hingga 3 Desember 2024. Dataset ini menyantumkan waktu kedatangan pelanggan, waktu mulai pelayanan, dan juga waktu selesai pelayanan. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Ada beberapa variabel dari dataset yang telah terlampir dan mendapatkan variabel baru seperti lama pelanggan dalam sistem, lama pelayanan dalam sistem, waktu pelanggan selesai dilayani, dan waktu pelanggan mengantri. Selanjutnya, untuk struktur data seperti berikut, dan juga untuk analisis permasalahan, dimulai dari analisis permasalahan, yang selanjutnya itu pemodelan sistem, pengisian tabel, analisis pola, visualisasi, dan juga kesimpulan. Untuk masuk ke bab berikutnya, yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan state Markov chains dan juga laju transisi antar state dengan rate diagram. Nah, berdasarkan rate diagram tersebut, didapatkan state Markov chains atau S sama dengan 0 sampai 10 dengan diagram seperti berikut, dengan keterangan lambda adalah laju kedatangan, mu adalah lama pelayanan, dan juga XT adalah pelanggan di ATM. Dengan interpretasinya adalah yang pertama, state 0 artinya tidak ada pelanggan, state 1 sampai 9 atau N artinya ada pelanggan dalam sistem sebanyak N, dan juga yang terakhir state 10 yaitu artinya sistem penuh. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa laju pelayanan meningkat sesuai dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Selanjutnya, kami akan membahas tentang rate matrix. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nathan Egres Epipani dengan NNPHR 70. Rate matrix atau matriks laju adalah matriks yang digunakan untuk merepresentasikan laju transisi antar states atau keadaan dalam proses stokastik. Berikut merupakan rate matrix. Matriks di samping merupakan rate matrix di mana terlihat bahwa matriks diagonal bernilai 0 dan ini sesuai dengan teori di mana RII sama dengan 0 untuk semua I lebih besar dari 9,1 dan kurang dari 9N. Di sini terlihat ada nilai 0,0032 dan 0,0042 yang terulang, di mana nilai 0,0032 ini mewakili parameter lambda, yaitu inter-arrival time, dan nilai 0,0042 itu mewakili parameter mu, yaitu service time pelanggan pada ATM. Semua elemen selain 0 dari matriks lain mencerminkan probabilitas perubahan di setiap kasus jumlah pelanggan di ATM. Nilai 0,0032 menunjukkan adanya pelanggan baru yang tiba, sehingga jumlah pelanggan dalam antrian bertambah.
Sedangkan nilai 0,0042 menunjukkan bahwa ada pelanggan yang sudah selesai menggunakan ATM sehingga jumlah pelanggan dalam antrian berkurang. Elemen 0 ini menandakan bahwa kejadian ini hanya bisa berpindah pada satu state setelahnya atau sebelumnya. Jadi hanya bisa berpindah dari state 3 ke 4 atau 1 ke 2. Tidak bisa dari state 1 ke 5 atau state 1 ke 3 atau state 3 ke 1. Selanjutnya, matriks generator. Matriks generator adalah matriks yang menggambarkan laju transisi antar status dalam sistem continuous time Markov chain atau sekuensi. Elemen matriks Q dapat didefinisikan sebagai gambar di samping. Sama seperti rate matrix, 0,0032 itu merepresentasikan inter-arrival time, dan 0,0042 itu menunjukkan service time. Berbeda dari matriks rate, elemen diagonal matriks ini merepresentasikan total laju keluar dari suatu status dan dihitung sebagai negatif jumlah semua laju transisi keluar dari status tersebut. Makanya kalau bisa dilihat di sini diagonalnya berbentuk negatif semua. Perkenalkan, nama saya Kalisa Fararisha dengan NRP akhir 020. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan distribusi inter-arrival time dan service time. Pertama-tama, kami memplot data inter-arrival time dan service time pada histogram dan terlihat hasilnya seperti pada layar, di mana berdasarkan hasil visualisasi pada histogram inter-arrival time dan service time, terlihat bahwa keduanya cenderung mengikuti distribusi eksponensial. Kenapa demikian? Karena keduanya memiliki ciri-ciri dari visual dari distribusi eksponensial seperti yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Oke, berikut adalah ciri-ciri dari distribusi eksponensial yang mirip dengan data inter-arrival time dan service time. Yang pertama adalah skewness ke kanan, di mana kedua histogram menunjukkan ekor panjang ke arah kanan yang menunjukkan ada beberapa interval atau waktu pelayanan yang sangat panjang, tetapi kebanyakan data terkonsentrasi di nilai yang lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada batas atas, karena pada distribusi eksponensial itu tidak ada batas atas untuk nilai interval waktu. Dan di kedua histogram tadi itu menunjukkan adanya nilai-nilai besar yang jarang, tetapi tidak ada batas yang jelas di sisi kanan. Kemudian untuk semakin meyakinkan bahwa kedua data itu mengikuti distribusi eksponensial, kami melakukan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dengan menggunakan software RStudio. Yang pertama, kami melakukan prosedur pengujian uji Kolmogorov-Smirnov terhadap data inter-arrival time dengan hipotesis H0 data inter-arrival berdistribusi eksponensial dan H1 data inter-arrival time tidak berdistribusi eksponensial. Dengan taraf signifikansi 0,05 didapatkan nilai p-value 0,7225. Dikarenakan p-value lebih besar dari alpha, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa data inter-arrival time berdistribusi eksponensial. Kemudian selanjutnya dengan prosedur pengujian yang sama, kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap service time dengan hipotesis 0 data service time berdistribusi eksponensial dan H1 data service time tidak berdistribusi eksponensial. Karena nilai p-value yang didapatkan itu lebih besar dari 0,05 sehingga keputusannya gagal tolak H0 dan diperoleh kesimpulan bahwa data service time berdistribusi eksponensial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik data inter-arrival time maupun service time dapat dimodelkan dengan menggunakan distribusi eksponensial yang memberikan pemahaman bahwa proses kedatangan pelanggan dan penyelesaian layanan bersifat acak namun memiliki intensitas kejadian yang lebih tinggi pada waktu-waktu yang lebih singkat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putriana dengan 3 NRP akhir 082 ingin menjelaskan tentang rata-rata waktu antar kedatangan atau inter-arrival times dan waktu pelayanan atau service time. Berdasarkan data historis tahun 2024, hasil perhitungan menggunakan software Excel dan RStudio menunjukkan bahwa rata-rata waktu antar kedatangan atau inter-arrival time sebesar 309 detik, yang artinya setiap pelanggan baru yang datang di ATM rata-rata setiap 5 menit 9 detik. Sementara itu, rata-rata waktu pelayanan atau service time didapatkan nilai sebesar 238 detik atau sekitar 3 menit 58 detik untuk setiap pelayanan menyelesaikan transaksinya. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pelayanan di ATM cenderung lebih cepat dibandingkan waktu kedatangan pelanggan berikutnya. Dengan kata lain, ada cukup waktu untuk melayani satu pelanggan sebelum pelanggan berikutnya tiba, yang dapat mengurangi kemungkinan adanya antrian yang cukup panjang. Namun, bila terjadi peningkatan jumlah pelanggan secara mendadak, hal ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kapasitas layanan tetap optimal.
Selanjutnya, kami juga mengestimasikan parameter lambda dan mu. Yang pertama, untuk parameter lambda, kami mendefinisikan PDF dari distribusi eksponensial sebagai berikut, yaitu Ft sama dengan lambda E pangkat min lambda T. Lalu, kami juga mendefinisikan fungsi likelihood parameter lambda didapatkan, yaitu Pi sama dengan 1 hingga tak hingga, dikali lambda E pangkat min lambda Ti. Fungsi tersebut kami lenkan hingga didapatkan sigma I sama dengan 1 hingga N, len lambda min lambda dikali sigma I sama dengan 1 hingga N TI. Lalu fungsi tersebut kami turunkan terhadap lambda dan diset sama dengan 0 hingga didapatkan parameter lambda sama dengan 1 per T bar. Dengan T bar adalah rata-rata interarrival time sehingga didapatkan nilai lambda sama dengan 0,0032. Selanjutnya, kami juga mengestimasikan parameter mu. Yang pertama, kami mendefinisikan PDF dari distribusi eksponensialnya sebagai berikut, yaitu Fs sama dengan mu dikali E pangkat min mu S. Lalu, kami juga mendefinisikan fungsi likelihood parameter mu, yaitu Pi, I sama dengan 1 hingga tak hingga, kali mu E pangkat min mu Si. Lalu fungsi tersebut kami lenkan hingga didapatkan sigma I sama dengan 1 hingga N len mu min mu kali sigma I sama dengan 1 hingga N Si. Lalu fungsi tersebut kami turunkan terhadap parameter mu dan diset sama dengan 0. Didapatkan parameter mu sama dengan 1 per S bar, dengan S bar adalah rata-rata service time sehingga didapatkan nilai mu sebesar 0,0042. Untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aura Lofi dengan NRP akhir 165 akan membahas pertanyaan berikutnya mengenai probability for each K dengan soal sebagai berikut. Mula-mula kita menghitung probabilitas menggunakan rumus sebagai berikut, di mana PT itu probabilitas total pada waktu ke T, R itu rata-rata tingkat kedatangan persatuan waktu, lalu T sama dengan durasi waktu, lalu K jumlah pelanggan, dan P topi itu probabilitas untuk setiap individu kedatangan pada waktu tertentu akan rumus sebagai berikut. Lalu diperoleh hasil perhitungan probabilitas untuk setiap K-nya menggunakan software RStudio yaitu sebagai berikut. Berdasarkan matriks transisi probabilitas pada T sama dengan 2 dengan kondisi awal 0, dapat disimpulkan bahwa peluang terdapat pelanggan di ATM pada 2 jam setelahnya atau sekitar pukul 7 pagi sangat bervariasi bergantung pada nilai K-nya. Peluang sistem kosong atau K sama dengan 0 sangat tinggi yaitu sebesar 99,36% yang menunjukkan kemungkinan besar tidak ada pelanggan pada waktu tersebut. Lalu, probabilitas terdapat satu pelanggan atau K sama dengan 1 adalah 63,33% dan probabilitas terdapat dua pelanggan atau K sama dengan 2 sekitar 20,24%. Lalu terdapat 3 pelanggan, probabilitasnya sekitar 43,14% dan seterusnya. Namun peluang terdapat lebih dari 5 pelanggan sangatlah kecil, sekitar 0,00% atau sistem ATM cenderung kosong atau hanya sedikit pelanggan dalam 2 jam pertama, dengan kemungkinan antrian kecil hingga sedang pada kondisi tertentu. Selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung ekspektasi jumlah pelanggan menggunakan rumus sebagai berikut dan didapat ekspektasinya sebesar 9,4999 atau dibulatkan menjadi 10. Angka ini menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang dapat diharapkan tiba dalam waktu tertentu berdasarkan distribusi probabilitas yang diberikan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai expected idle time dengan soal sebagai berikut. Perhitungan waktu idle mesin ATM dilakukan menggunakan pendekatan Continuous Time Markov Chain atau CTMC dengan menggunakan matriks okupansi. Matriks okupansi sendiri atau MT dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Dengan adanya matriks transisi probabilitas saat inisiasi, perhitungan waktu yang dihabiskan mesin ATM dalam keadaan idle selama 1 jam berikutnya dapat disimpulkan dengan M001. Lalu selanjutnya menggunakan software RStudio diperoleh matriks okupansi dan diambil elemen pada baris dan kolom pertama saja yang merupakan M001 yaitu sebagai berikut. Berdasarkan output di atas, elemen pertama pada kolom pertama memiliki probabilitas 0,9840 atau sekitar 98,40% untuk T sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa mesin ATM memiliki peluang yang sangat tinggi untuk berada dalam keadaan idle pada waktu tersebut.
Lalu selanjutnya dengan probabilitas yang telah didapat tadi yaitu sebesar 98,40%, didapatkan nilai ekspektasi waktu idle melalui perhitungan sebagai berikut. Dan didapatkan ekspektasi waktu idle yaitu sebesar 3542,4. Maka ekspektasi waktu idle selama 1 jam atau 3600 detik adalah sekitar 3.542,4 detik atau sekitar 59 menit 2 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa mesin ATM sebagian besar waktunya berada dalam kondisi tidak digunakan atau idle, yang mengindikasikan tingkat efisiensi atau pemanfaatan mesin yang rendah pada periode tersebut. Saya Natania dengan NPR 70 dan kali ini akan membahas tentang limiting distribution. Limiting distribution pada continuous time curve atau CTMC menggambarkan probabilitas jangka panjang dari step state dalam sistem ketika waktu T menuju T hingga dalam kondisi stasioner. Probabilitas step state menjadi konstan dan distribusi ini memenuhi persamaan Vk sama dengan 0 dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari Vj sama dengan 1 di mana Q adalah matriks generator transisi. Nilai 0,119999982 pada halaman ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang sistem memiliki probabilitas sekitar 19,99% untuk berada pada step tertentu. Pada hal ini yaitu keadaan di mana terdapat 2 orang yang berada di sistem saat antrian. Ini juga berarti bahwa dalam keadaan lama yang sangat panjang sekitar 19,99% jam, sistem berada pada status ini atau berada pada status di mana terdapat 2 orang yang berada di sistem saat antrean. Ini juga berlaku pada state-state selanjutnya dan dapat dibaca dari matriks limiting distribution yang sudah disediakan di atas. Saya Marcelia dengan NRP akhir 122 akan menjelaskan soal nomor 9 mengenai total annual revenue dan ROI. Di sini terdapat 3 skenario berbeda di mana masing-masing CR-nya $0,5, $1, dan $2. Pada soal diketahui investment sebesar $15.000, maintenance cost $1.500, electricity cost tiap tahunnya $1.200, transaction processing cost $0,5. Kemudian di sini untuk menghitung total annual revenue dan juga ROI, kami menggunakan software RStudio, namun untuk rumus perhitungannya sebagai berikut. Kemudian ini untuk contoh perhitungan manualnya, di mana kami menghitung fixed cost, expected transaction, dan variable cost terlebih dahulu untuk dapat menghitung total operational cost. Kemudian dari perhitungan tersebut didapatkan total biaya operasional tahunannya sebesar $28.236. Kemudian di sini juga kami lampirkan contoh perhitungan manual untuk kasus skenario $0,5, di mana didapatkan revenue-nya sebesar $51.072,1 dan annual profit-nya sebesar $22.836 dan juga ROI-nya sebesar 152,24%. Dan berikut hasil perhitungan untuk setiap skenario atau setiap biaya transaksinya. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan biaya transaksi dapat meningkatkan profitabilitas ATM secara signifikan. Saya Kalista dengan NRP akhir 020. Maka berdasarkan hasil analisis kami dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem antrian ATM yang memiliki kapasitas maksimal 10 pelanggan merupakan suatu proses continuous time Markov chain atau CTMC dengan state space dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 dengan lambda menandakan laju kedatangan dan mu menandakan laju pelayanan. Kemudian matriks laju dan matriks generator adalah matriks yang digunakan untuk merepresentasikan laju transisi antar kedatangan dalam proses stokastik untuk matriks laju dan CTMC untuk matriks generator. Kemudian, waktu antar kedatangan dan lama pelayanan mesin ATM mengikuti distribusi eksponensial 0,0032 dan eksponensial 0,042, di mana parameter ini didapatkan dari metode MLE. Selanjutnya, dari hasil analisis sebelumnya, matriks transisi probabilitas dapat diperoleh dan digunakan untuk menghitung peluang suatu keadaan setelah waktu T dengan diketahui keadaan sebelumnya. Dan matriks okupansi digunakan untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk berpindah keadaan. Kemudian distribusi limit juga dapat diperoleh dan digunakan untuk mengetahui probabilitas jangka panjang dari setiap keadaan.
Dan hasil analisis dari sistem antrian ini dapat digunakan untuk keperluan bisnis seperti untuk menghitung keuntungan tahunan dan ROI dari berbagai skenario biaya transaksi. Pengerjaan analisis kami menggunakan RStudio dengan sintaks yang dapat diakses pada link berikut. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.